عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على الفردوس الأعلى مفتاح الجنة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المثبتين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan segala kemuliaan Allah itu kita kembali terus-menerus senantiasa memuji, memuja, bertahmid, tahlil dan menyembahnya, mengagungkannya. Salam dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi musbitin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita disuguhkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani cara wusul kepada Allah dengan perantara mursyid. Ternyata untuk sampai kepada Allah itu tidak bisa langsung-langsung, mesti ada perantaranya. Kalau kemarin itu disebutkan melalui perantara mursyid, maka mursyid sejati itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang akan menghantarkan, beliaulah yang akan memperjumpakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin itu kita dikatakan, dijelaskan oleh beliau, kalau orang usul kepada Allah itu, maka di dirinya itu sudah mesti menjauh darinya adalah kediriannya, kemakhlukannya, hawanya, keinginan nafsiyahnya, angan-angannya, dan semuanya mesti jauh dari dia. Yang ke depan itu adalah iradahnya, adalah iradatullah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pemaknaan wusul seperti yang dijelaskan kemarin bukanlah wusul sampai ada had atau ada batasnya, tapi wusul kepada Allah itu dengan makna fi halil fana. Kita mesti fana, mesti lebur, karena kalau masih terasa diri, maka kita tidak bakalan sampai dan usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi seseorang hamba, seorang salik yang ingin berjalan sampai menuju Allah, maka dia mesti dengan guru yang membimbing, dengan mursyid yang membimbing, mengantarkan jalan menuju ke hadratnya. Karena selama si murid, selama si salik masih dikuasai oleh nafsiyahnya, dikuasai oleh hawa, dikuasai oleh keinginan-keinginan pribadi, maka dia masih membutuhkan guru, masih membutuhkan seorang syekh yang akan membimbingnya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemarin ada beberapa hal juga yang disampaikan, bahwa kata Nabi, la aisha illa aishal akhirah, tidak ada kehidupan yang sejati kecuali adalah kehidupan di akhirat. Dan bahkan dia juga mengatakan, la rahata lil mu'min duna liqa'i rabbih, tidak ada kata istirahat bagi seorang mukmin kecuali rahatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertemuan dengan Allah adalah pertemuan yang sangat didambakan, diharapkan oleh setiap insan, oleh setiap mukmin. Sehingga kalau kita perhatikan bertemu dengan Allah itu, maka dia sudah dilabeli dengan al-mu'min, bukan lagi mukmin biasa, tapi sudah ada alif lamnya, al-mu'min. Maka di sisi lain Nabi mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Makanya kita mesti dalam setiap
keseharian kita itu setiap saat, setiap waktu kita mesti melawan nafsiyah kita, mesti melawan ego, mesti menundukkannya, karena ini adalah metodologi supaya kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada pertemuan lalu kita disuguhkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani. Sekarang kita masuk kepada maqalah yang ke-18 berkenaan tentang finnahi anis syakwa, atau dalam bahasa kita larangan mengeluh, larangan mengadu. Untuk itu mari kita baca suratul Fatihah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Sayyidina Al-Mahdi khalifatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, wa nakhusu khususan li Sayyidina Al-Khadir Balya ibn Mulkan alaihi salatu wassalam, wa Sayyidina Ilyas alaihi salatu wassalam, wa Sultan al-Awliya Sayyidina Al-Qadir Jilani Qutbur Rabbani, wa nakhusu khususan li muallif hadha al-kitab Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani, wa ila ruhina wa anfusina. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaminah asyar fi an-nahyi 'anis syakwa. Maqalah yang ke-18 tentang larangan mengadu atau larangan mengeluh. Kalau kita populer dengan kata syakau dengan kalam siapa? Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i ketika dia mengadu kepada gurunya Waqi'? Syakautu ila Waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa inna ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Itu kalam dari Imam Syafi'i ketika mengadu kepada gurunya Waqi'. Maka kata syakau atau syakwa di sini itu artinya adalah mengadu. Sebagaimana halnya Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Waqi' bahwa hafalannya bermasalah, hafalannya kacau. Itu yang diadukan kepada Imam Malik, kepada Imam Waqi'. Waqi' itu makamnya tidak jauh dari makamnya Imam Syafi'i. Kalau Bapak Ibu pernah ke makamnya Imam Syafi'i, sebelum sampai di makamnya Imam Syafi'i kira-kira berapa ya, 500 meter lebih kurang, itu sebelum makam Imam Syafi'i ada makamnya Imam Waqi'. Makamnya di pinggir jalan, lalu masuk ke dalam, baru setelahnya makam Imam Syafi'i. Inilah kata syakautu ilah. Jadi bagi kalangan santri misalnya, kata syakautu itu dia awal mula dikenalnya dengan kalamnya Imam Syafi'i. Saya juga merasakan kata syakau itu, atau mulai mengenal kata syakau itu dari kalamnya Imam Syafi'i itu. Ketika dia mulai mengadu kepada Imam Malik, dia adukan persoalannya kepada Imam Malik, kepada Imam Waqi', maaf. Kalau dalam hal itu mengadukan persoalan dan persoalan itu nanti akan diberikan jalan keluarnya, itu adalah hal yang positif. Tapi sekarang di makalah yang ke-8 ini, 18 ini, kita disuguhkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani larangan mengadu atau mengeluh. Nah, maksudnya apa? Ini kata beliau, al-wasiyatu. Nah, ini dia mengatakan wasiat. La tashkuwanna ila ahadin ma nazala bika min khairin kainan man kana sadiqan aw aduwan wa la tattahimanna rabb azza wa jalla fima fa'ala fika wa anzala bika min al-bala'i bal adri al-khaira wa syukra fakadhibuka biizharika lisyukri min ghairi ni'matin indaka khairun min sidqika
fi ikhbarika jaliyatal hali bisyaqwa man alladhi khala min ni'matillahi azza wa jalla. Qala ta'ala wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha fakam min ni'matin indaka wa anta la ta'rifuha. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan wasiat, janganlah kamu mengadukan atau mengeluhkan kepada seorang pun, kepada siapa saja, apa yang Allah berikan kepadamu, baik itu dari kebaikan. Kamu mengadu, apakah kamu mengadukannya kepada temanmu atau kamu mengeluhkan kepada musuhmu. Dan jangan kamu menyalahkan Tuhan terhadap apapun yang terjadi padamu. Dan Allah turunkan kepadamu ujian cobaan, jangan salahkan Allah. Tetapi tampakkanlah kebaikan, tampakkanlah rasa syukur. Maka kata beliau, ketika itu kepura-puraanmu dengan menjelaskan, menzahirkan kesyukuranmu kepada Allah min ghairi ni'matin indaka, sementara kamu tidak diberi nikmat seperti yang ada dalam persepsimu, itu lebih baik daripada kamu jujur dan lalu kamu katakan kondisimu yang sebenarnya, lalu kamu adukan itu, lalu kalau kamu keluhkan hal itu. Bukankah siapa saja makhluk Allah itu pasti tidak akan luput dari nikmatnya? Siapa saja pasti akan diberi nikmat oleh Allah. Ini maksudnya apa? Jadi apapun jangan keluhkan kepada siapa saja hamba Allah. Kadang-kala kan orang ini banyak dikasih ini, dia ngeluh juga. Lah, orang bagi-bagi hadiah dia bilang, nah, saya dapatnya ini. Lah, kamu enak dapat ini dan itu, saya begini. Padahal Allah sudah beri nikmat dia. Apalagi kalau dia diuji. Kalau dia diuji, dia apa? Coba perhatikan, orang ketika diuji dengan bencana, diuji dengan bala, bagaimana tanggapannya? Macam-macam persepsinya. Kadangkala ada juga yang nyalahkan Allah. Kadangkala ya dengan kalam yang tidak sewajarnya. Nah, di sini nasihat, wasiat yang disampaikan oleh Syekh Qadir itu adalah, walau bagaimanapun janganlah kau tampakkan bahwa kamu mengeluh terhadap apapun. Gak boleh ngeluh. Tapi kata beliau, tampakkan sajalah kebaikan dan tampakkan saja rasa syukur. Kalau bahasa orang sekarang ini begini, walaupun di dompet nggak ada duit, tapi berpenampilanlah seperti orang punya duit. Itu dimintanya begitu. Jadi cobalah, dalamnya rapuh, tapi di luarnya tetap ditampakkan tegar gitu. Jangan ditampakkan. Jangan ditampakkan. Nanti akan kita lihat kenapa tidak boleh ditampakkan. Kenapa tidak boleh sedikit-sedikit mengadu. Kan banyak itu sedikit-sedikit ngadu, sedikit-sedikit ngeluh. Apalagi kalau berhubungan dengan mendekatkan diri dan zikir kepada Allah. Orang-orang para salikin misalnya, yang nanti di Ramadan ada yang mau ikut suluk misalnya, mau ikut i'tikaf, dari sekarang diwanti-wanti, jangan ada kata ngeluh, jangan dikit-dikit ngadu, gitu ya. Ini kenapa? Ini apa? Gitu. Lah zikirnya 70.000, gimana caranya? Duduknya gimana? Saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu. Nah ini nggak boleh begitu. Ditampakkan sajalah, semuanya bisa dilakukan. Nah 70.000 mah kecil daripada 80.000.
Nah, kita mulai saja. Kalau soal nikmat, semuanya pasti Allah beri nikmat. Orang yang masih berada di dunia ini atau terlepas dunia dan akhirat, Allah pasti beri nikmat. Tak satu pun hambanya yang tidak diberi nikmat oleh Allah. Coba perhatikan apa saja. Makhluk Allah, semuanya itu Allah beri nikmat. Hidup diberi nikmat. Mati masih diberi nikmat enggak? Hah? Gimana kira-kira? Masih diberi nikmat oleh Allah? Paling tidak, jika dia adalah orang pemaksiat, mati itu adalah rohahnya dari kemaksiatan. Rohah dari kemaksiatan. Maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah itu, kamu nggak bisa menghitungnya. Yang suka ngeluh-ngeluh ini, nah gimana hidup saya hari ini, ya nggak ada rezeki hari ini, nggak bisa macam-macam. Padahal Allah sudah beri dia. Lalu dikatakan, fakam min ni'matin indaka wa anta la ta'rifuha. Berapa banyak nikmat Allah yang ada padamu, sementara kamu tidak mengenali itu adalah nikmat. Coba kita flashback diri kita. Benar tidak begini? Ini kalamnya, kam min ni'matin indaka wa anta la ta'rifuha. Berapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, sementara kamu tidak mengetahuinya. Kamu tak sadar bahwa itu adalah nikmat Allah. Kalau kita ikutin hadis Nabi misalnya, kata Nabi apa? Ni'matani makhbuwatani katsirun minan nas as-siha wal farah. Ada dua nikmat yang selalu diabaikan oleh manusia. Apa itu? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu lapang. Kan orang nggak rasa ini. Kesehatan itu bagi orang itu seolah itu tidak nikmat. Waktu lapang itu seolah itu bukanlah nikmat Allah. Nyaris orang tidak memahami atau tidak mengenali itu adalah nikmat. Ini buktinya ini. Kita lihat, ini berapa orang yang pakai kacamata di sini? Ini pakai kacamata kenapa? Gagah-gagahan? Atau gaya-gayaan? Atau karena ini adalah bukti nikmat penglihatan jernih itu mulai ditarik oleh Allah. Tetapi Allah kembalikan lagi lewat alat-alat yang sudah diciptakan oleh makhluknya, kacamata. Itu menunjukkan apa? Dan saya kemarin disupirin oleh bapak-bapak umur 70, matanya masih bersih, nggak pakai kacamata, mau siang mau malam aman katanya. Itu kan luar biasa. Artinya dilihat dari sisi mata penglihatan saja. Kalau saya itu tulisan kecil itu nggak bisa baca lagi, itu udah apa namanya, kabur dia, blur. Yang bisa saya baca itu hijab diri gitu. Nah di bawahnya itu itu nggak jelas lagi itu. Walaupun kita tahu maksud bawah itu apa gitu. Ya itu bagian nikmat Allah yang sudah mulai. Mestinya dengan itu kita mulai sadar diri bahwa ternyata penglihatan bersih itu adalah nikmat Allah. Dan sehat itu adalah nikmat Allah. Kerasanya bahwa sehat itu adalah nikmat Allah ketika Allah kasih sakit. Lah ketika dikasih sakit ngeluh lagi. Ini dia. Banyak nikmat Allah di dalam diri kita tidak mengenalinya. Kenali, semuanya adalah anugerah, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La taskun ila ahadin min khalqi wa la tasta'nis bihi
wala tutli' ahadan ala ma anta fihi bal yakunu unsuka billahi azza wa jalla wa sukunuka ilaihi wa syakwaka minhu wa ilaihi la tara thaniyan. Kamu jangan senang dengan makhluk, kamu jangan tenang dengan makhluk, dan kamu jangan merasa intim dengan makhluk, dan jangan kamu tampakkan bagaimana kondisimu kepada makhluk. Akan tetapi keintimanmu itu semestinya adalah bersama dengan Allah. Ketenanganmu itu sejatinya adalah bersama dengan Allah, gitu ya. Nggak boleh kita tenang, nyaman, intim, enjoy dengan makhluk. Akan tetapi keintimanmu, ketenanganmu semestinya bersama Allah. Pengaduanmu semestinya kamu adukan kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Jadi itu ya. Wa syakwaka minhu wa ilaihi la tara thaniyan. Jadi jangan kamu adukan persoalanmu kepada selain Allah. Cukup kita ngadu itu kepada Allah. Ngadu ya. Ini bukan ngeluh, beda lagi nih. Ngadu. Adukan semua persoalan itu kepada Allah, jangan adukan kepada yang lain. Kalau ada kemesraan, kemesraan itu dibangun bersama Allah. Kita lihat di sini ada uns, ya, ada keintiman, lalu ada ketenangan, kenyamanan, itu semestinya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu laisa li ahadin darrun wala naf'un wala jalbun wala daf'un wala 'izzun wala dhullun wala raf'un wala khafdun wala fakrun wala ghina wala tahrikun wala taskinun. Al asya'u kulluha khalqullahi azza wa jalla wa biyadihi wa biyadillahi azza wa jalla bi amrihi wa bi idnihi jarayanuha wa kullun yajri li ajalin musamma wa kullu syai'in indahu bimiqdar la muqaddam la muqaddima lima akhara wa la muakhira lima qaddama. Qala azza wa jalla wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Kenapa kita mesti mengadukan itu semua kepada Allah? Kalau kita adukan kepada Allah, tidak seorang pun yang bisa memberikan mudarat dan tidak seorang pun yang bisa memberikan manfaat, tidak seorang pun yang bisa mendatangkan sesuatu atau menolaknya. Tidak ada yang bisa memuliakan, tidak ada yang bisa menghinakan, tidak ada yang bisa mengangkat dan tidak ada yang bisa menjatuhkan, tidak ada yang bisa membuat fakir dan bikin kaya, tidak ada yang bisa menggerakkan dan tidak ada yang bisa mendiamkan segala sesuatu, yang semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semuanya itu kalau Allah lah yang menciptakan, maka semuanya itu tidak akan memberi efek apa-apa. Maka sejatinya yang memberi efek itu adalah Allah. Fa innahu khaliquna, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lainnya tidak ada memberi efek, yang lainnya tidak ada memberi mudarat dan sebagainya. Semuanya itu adalah ciptaan Allah, semuanya itu berada di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu berdasarkan amarnya, semuanya itu berdasarkan izinnya. Maka geraknya, beredarnya, jalannya, semuanya berdasarkan izin dan amar Allah Subhanahu wa taala.
Maka dikatakan kullu yajri li ajalin musamma, semuanya itu beredar sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Lalu kata Allah, semuanya itu ada ukurannya, ada takarannya. Yang dahulu tidak mungkin kemudian diakhirkan, dan yang akhir tidak mungkin didahulukan. Kalau Allah sudah menetapkan, kalau sudah ditentukan oleh Allah, kalau dia dahulu ya ditaruh di dahulu, tidak mungkin diakhirkan. Kalau dia di akhir tidak mungkin didahulukan. Maka kalau kita ingat ayat Allah tentang ajal itu, jika ajal telah datang, kata Allah apa? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak dapat ditunda dan tidak dapat dimajukan. Itu kalau ajalnya sudah ada, ketentuannya sudah ada. Tapi kalau ajalnya belum, walaupun dia sakit-sakit, dia dirawat di IGD sebagainya macam-macam, tapi ajalnya belum, maka dia belum akan mati. Kemudian jika ajal seseorang belum habis, maka pasti dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti makan dia. Kalau di pikiran orang itu mesti makan dia. Kendati pun dia tidak kerja. Tapi ini bukan alasan untuk tidak kerja. Kita memang dituntut untuk kerja, berusaha. Karena kita itu bab syariatnya begitu. Lalu kata Allah, jika Allah menimpakan kemudaratan kepada sesuatu, maka tidak dapat satupun bisa menghalanginya kecuali hanya Dia. Artinya apa? Hanya Allah yang akan bisa mau diberhentikan atau lanjut, mau terus ada azabnya atau di stop azabnya. Hanya Allah yang bisa. Oleh karena itu, Allah menghendaki siapa saja dari hambanya. Kalau Allah kehendaki baik terhadap hamba, tak satu pun juga yang bisa menolaknya. Tidak satu pun yang bisa menolak karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberi, tidak hitung-hitung tempat. Tidak hitung-hitung tempat. Coba kita bayangkan, kalau kita bicara teori, orang misalnya sakar dengan Sayyidina Muhammad SAW, biasanya sakarnya di mana? Nah, ketika berselawat di tempat yang suci, tempat ibadah, mungkin di Raudhah atau di mana-mana. Tapi jika Allah sudah berkehendak, di mana saja orang bisa sakar dengan Sayyidina Muhammad, dan itu tidak bisa ditolak. Dia nggak hitung tempat, mau tempat olahraga, di pasar atau di mana, nggak bisa. Itu Allah yang ngasih. Allah memberi kepada hambanya yang siapa yang dikehendaki, semuanya adalah berdasarkan ayyasha Allah, kehendak Allah. Kalau Allah yang pengen beri, tak satu pun bisa menolaknya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu wa huwal ghafur rahim. Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, lalu berikutnya begini. Ini masih soal aduan, masih soal ngeluh. Fa in syakauta minhu azza wa jalla wa anta mu'afa wa indaka ni'matun talibal aziyadah wa ta'amiyya an malihi indaka min ni'mati wal afiyati istihza'an biha ghadiba alayka wa azalahu ma'anka wa haqqaqa syakwaka wa dha'afa balwaka wa shaddada uqubataka wa maqataka wa qalaka wa asqataka min ainihi ihdari syakwa jiddan walau ti'ta wa qurida lahmuka bil maqarid. Maka jika engkau mengeluh atau kamu adukan sementara kamu sehat, sementara kamu diberi nikmat oleh Allah, lalu maksud pengaduanmu itu adalah untuk meminta
tambah nikmat. Maksud pengaduanmu itu kamu menutup mata terhadap harta yang ada di sisimu, dan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepadamu, kesehatan yang Allah berikan kepadamu. Itu namanya kamu sedang melakukan pelecehan terhadap nikmat Allah. Sudah diberi malah ngeluh. Itu namanya pelecehan. Maka yang akan muncul dari situ apa? Yang akan muncul itu adalah feedbacknya adalah Allah akan marah kepadamu, Allah akan cabut nikmatnya darimu, Allah akan wujudkan keluhanmu itu, Allah akan buat kamu bertambah susah, bertambah berat hukuman untukmu. Allah murka kepadamu, Allah benci kepadamu, Allah hinakan kamu dari pandangannya. Maka berhati-hatilah mengeluh. Berhati-hatilah untuk mengeluh. Walaupun kamu seolah seperti diputus, atau bahkan dagingmu seolah dicabik-cabik oleh alat-alat pencabik-cabik daging itu, maka jangan sampai ada mengeluh. Hati-hati. Iyyaka iyyaka thumma iyyaka, Allah Allah thumma Allah, an-naja an-naja, al-hadar al-hadar. Fa inna aktsara ma yanzilu bi ibni adam min anwa'il bala bi syaqwahu min rabbih azza wa jalla. Berhati-hatilah. Berhati-hati, jangan sering ngeluh. Berhati-hati. Minta ampun kepada Allah. Allah, Allah. Kesuksesan itu kesuksesan. Hati-hati, waspada, waspada. Kebanyakan keturunan Bani Adam, apa yang kebanyakan yang diberikan kepada anak Adam itu bermacam bala, mereka keluhkan. Keluh. Mereka sesali. Pertanyaannya, kaifa yustaka minhu azza wa jalla wa huwa arhamur rahimin wa khairul hakimin? Bagaimana keluhan itu ditujukan kepada Allah, sementara Allah itu adalah arhamur rahimin, yang maha pengasih penyayang, wa khairul hakimin, dan kebijakannya yang paling baik, hakimun khabir, Ra'ufur rahim, latifun khabir, latifun bi'ibadihi, wa laysa bidhallamin lil abid. Lalu bagaimana kita tujukan keluhan itu kepada Allah? Maka dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, Allahu arhamu bi'ibadihi minal walidati biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya ketimbang seorang ibu atau orang tua kepada anaknya. Itu harus kita perhatikan itu. Arhamur rahimin. Orang tua sayang kepada anaknya, Allah lebih sayang kepada hambanya ketimbang orang tua yang percaya kepada yang kasih sayang kepada anaknya. Ini nasihat yang luar biasa. Lalu setelahnya dikatakan apa? Ahsinil adab ya miskin. Ini kalamnya keren amat ini. Wahai miskin, perbaiki adabmu. Maka orang yang tidak punya adab, maka dia disebut dengan miskin. Tuh, orang yang tidak punya adab, maka dia sebut dengan miskin. Miskin itu kan penghinaan itu. Ya miskin, ahsinil adab, perbaiki adabmu. Kalau kita yang suka ngeluh-ngeluh tadi itu, sedikit ngadu, sedikit ngeluh, apalagi ngeluhnya kepada makhluk, ya miskin, ahsinil adab, perbaiki adab, perbaiki perilaku. Lalu tasabbar indal bala, in da'ufta anil sabri. Sabar terhadap cobaan yang ditimpakan kepadamu, sekalipun kamu tak sanggup bersabar. Sabar aja. Summasbir in da'ufta anir ridha wal muwafaqah. Bersabar ajalah jika kamu tidak sanggup juga untuk menerimanya apa adanya. Ridha
dan mengamini apa yang Allah berikan kepadamu. Tsumma rda wa wafiq in wajadta, tsumma fna idza faqadta. Lalu redalah, sesuailah jika kamu memperoleh sesuatu. Lalu jika sesuatu hilang darimu, maka lenyaplah. Ayyuhal kibritul ahmar aina anta aina tujadu wa tara amma tasma'u ila qawli azza wa jalla kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai belerang merah, ini sebutan nama orang yang tadi suka ngeluh-ngeluh tadi itu. Aina anta, kamu di mana? Aina tujadu, di manakah kamu bisa ditemukan? Watura, di mana kamu bisa dilihat? Amma tasma'u ila qauli ta'ala, ayo dengarkan ini kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepadamu untuk berperang, wa huwa kurhun lakum. Berperang itu kamu enggak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Banyak hal yang menurut kamu itu tidak baik, menurutmu itu tidak baik, sesuatu yang kau benci, padahal itu khairul lakum, itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kamu juga menganggap sesuatu itu baik untukmu, yang kau cintai, yang kamu sukai, sementara sesuatu itu tidak baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sementara kamu tidak tahu. Ini gimana maksudnya ayat ini? Sampai sederhana, keinginan nafsiyah itu bagi seseorang yang tidak diingini oleh nafsiyah itu adalah keinginannya dibatasi, keinginannya dilarang. Coba bayangkan, megang pisau untuk anak-anak itu baik atau tidak? Hah? Bagi anak-anak itu biasa saja, ini kan tidak apa-apa, ini kan. Tapi bagi orang tuanya yang tahu, itu akan nanti bermudarat ke dia, sehingga sesuatu itu tahu anak-anak itu kalau itu tidak akan memberi mudarat ke dia. Misalnya ketika anak-anak main pisau, ketika luka baru tahu, oh pisau itu ternyata melukai. Inilah kenapa dilarang. Maka sesuatu yang dianggap baik oleh seorang anak ini tidak baik untuk dia, ya kan? Lalu apa lagi? Menurut dia main game berpanjang-panjang itu baik versi dia, tapi sejatinya itu tidak baik untuk dia. Berapa banyak orang sudah kecanduan game? Itu sampai sederhana. Maka dari sini kita belajar. Ini maknanya apa? Bahwa sesuatu itu hakikatnya Allah sembunyikan dari seorang hamba. Kata Syekh Qadir apa? Tawa'anka ilmal haqiqah al-asya' wa hajabaka anhu fala tusi'il adab fatuqraha bika au tuhibba bika. Allah sembunyikan darimu ilmu hakikat segala sesuatu dan Allah hijab kamu darinya. Oleh karenanya kamu jangan sampai su'ul adab karena membencinya atau karena menyukainya, nggak boleh su'ul adab. Dipikir dulu, ini sesuatu ini ya mungkin secara nafsiyah tidak oke. Sama lah kayak ngaji ini, nafsiyah nggak suka ini. Ngaji-ngaji ini sudah jam berapa ini? Zikir-zikir itu juga begitu, nafsiyah juga nggak mau itu. Apalagi nanti yang mau ikut suluk itu nggak ada pakai niat tidur itu. Ini sekarang kita ingatkan, yang suluk i'tikaf itu tidak ada niat tidur. Kalaupun tidur hanya tertidur, bukan karena ada niat tidur. Tuh. Jadi jangan bawa kasur juga. Jangan bawa kasur juga. Nah ini kan sedang latihan, yang latih gitu. Menurut nafsiyah,
Itu yang begituan tuh tidak baik. Kan jasad perlu tidur. Gitu kan, tuh kata nafsiyah begitu. Tapi ingat, itu kalau kita lihat secara ruhi, menurut nafsiyah itu tidak baik, sejatinya itu baik untukmu. Baik untukmu. Main-main itu menurut nafsiyahmu oke. Tapi menurut ruhiyahmu itu tidak baik. Nah, disinilah kita belajar. Balittabi'i syara' fi jami'i ma yanzilu bika in kunta fi halati taqwa allati hiya al-qadamul ula. Akan tetapi ikuti syarak dari fi jami'i ma yanzilu bika, pada semuanya atau apapun yang diberikan kepadamu mesti diikutin syarak in kunta fi halit taqwa. Itu jika kamu sedang berada di makom takwa. Ini makom yang pertama. Jadi orang yang mengikuti aturan syarak itu disebut orang takwa. Apa yang dilandaskan oleh syarak, oleh Al-Quran dan Sunnah, dia ikutin itu orang takwa. Jadi kalau orang ngamalin sunnah secara zahir, syariat secara zahir, dijalankan secara zahir, maka dia berada pada kondisi takwa. Dan itu kata Syekh Qadir, itu etape pertama atau urutan pertama takwa itu. Wattabi'il amr fi halatil wilayati wujudil hawa wa la tatajawazhu wa hiya al-qadamu tsani. Ada makom kedua namanya, makom wilayah. Sudah jadi wali dia orang. Catatannya apa? Ikutin amr, ikutin perintah Allah, lalu abaikan nafsu, abaikan hawa. Ini kelompok kedua. Kelompok kedua ini ikutin amar Allah, lalu abaikan apa yang diingini oleh hawa dan nafsu. Jangan melanggar, gitu. Jangan melanggar. Sangat jelas sekali, langsung ditentangkan. Amar Allah pasti bertentangan dengan hawa nafsu. Maka yang kita abaikan adalah hawa nafsu. Yang akan dilaksanakan adalah amarnya Allah. Ini hati-hati kita ini. Jangan sampai memperturutkan ego ketimbang menjalankan amarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, warda bil fi'li wa waffiq wafna fi halatil badaliyah wal ghawthiyah wal kutubiyah was sidqiyah wa hiya halatul muntahi. Etape berikutnya, ketiga, disebut dengan maqam muntahi. Ini adalah makomnya para wali abdal, wali ghaus, wali kutub, sidqiyah. Kata beliau apa? Warda bi fi'il, redolah terhadap fiilnya Allah. Redha. Bukankah ini salah satu harapan kita? Allahumma rda anna. Ya Allah, redhoi kami. Maka prakteknya apapun fiil Allah yang berlaku, ini kan semuanya adalah fiilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita lakukan itu adalah praktek kitanya gimana? Kita mesti redha terhadap semua ketentuan Allah. Dan kita mesti sesuai dengan itu. Kita mesti sesuai dengan itu. Bukankah dulu waktu TK, waktu PAUD kita selalu menghafal raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Itu kan hafalan sudah lama. Tapi tahukah kita itu maknanya sangat dalam. Raditu billahi rabba. Kita menyatakan aku redha Tuhan adalah Allah Tuhan aku.
Lah kalau redha Allah adalah Tuhan kita, apapun ketentuannya, apapun perbuatannya, apapun yang disampaikan ke kita, apapun yang kita alami, kita mesti redha. Disinilah kekuatan doa. Raditu fima qaddara. Aku redha ya Allah terhadap ketentuanmu. Redha. Ini masalahnya, untuk redha ini bermasalah bagi nafsiyah kita. Masa nerima-nerima aja kan gitu ya? Gak bisa lah. Itu kata nafsu mah begitu. Harus protes. Itu harus diadukan itu. Itu keinginan nafsiyah di situ. Tapi kalau kita kembali ke sini, ini dia, tergantung posisi kita di mana. Atau jangan-jangan kita tidak masuk 1, 2, 3 ini. Gimana kira-kira? Kita masuk di antara 1, 2, 3 ini? Yang pertama takwa. Kalau takwa ikutin syariat. Yang kedua wilayah, ini mungkin wali am. Dia mesti ikuti perintah Allah. Lalu jangan ikutin nafsu, hawa, atau mengabaikan nafsu. Yang kedua. Yang ketiga, redha terhadap apapun. Lah kalau redha terhadap apapun, mau nikmat yang Allah kasih kita redha, azab versi orang awam, bagi orang ini tidak ada azab. Lagi mana ceritanya itu tidak azab? Kan kaidahnya sudah ada. Al-hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Itu kaidahnya. Hasanat bagi orang abrar itu masih dinilai sayyiat bagi orang muqarrabin. Makanya bagi orang yang sudah sampai di posisi kewilayahan, jadi wali abdal, wali kutub dan wali ghaus, atau termasuk siddiqiyah di sini, maka apapun dia redha. Sama aja bagi dia, nikmat atau azab. Maka disinilah kalam. Walikulli ni'matin walikulli halin wa ni'matin alhamdulillah. Atas segala apapun dan semua nikmat yang Allah berikan, kalamnya adalah alhamdulillah. Itu alhamdulillah itu umum. Mau dapat nikmat atau tidak, jawabnya alhamdulillah. Dapat bencana atau tidak, alhamdulillah. Tapi hati-hati mengalapkan alhamdulillah. Kalau belum makom kita tunggu dulu. Pak, si anu kecelakaan, alhamdulillah. Itu orang lain pikirannya bermasalah itu. Maka dia akan mikir macam-macam dengan kita. Nah, semuanya mesti itu. Mesti sesuai. Artinya apa? Oh, ini jalannya takdir Allah. Karena manusia itu kan tempat jalannya takdir Allah. Ini takdir Allah loh. Maka semuanya kita mesti setuju apapun itu. Tapi ini pandangannya sudah mulai pandangan hakikat, tidak lagi berpandangan syariat ya. Sedikit lagi. Tanaha 'anit tariq al-qadir. Khallu an sabilihi rudda nafsaka wa hawaka kuffa lisanaka an syakwa. Menyingkirlah kamu dari jalannya takdir. Minggir gitu ya. Lalu kosongkan jalan. Usirlah nafsiyahmu, usirlah hawamu, lalu tahanlah lisanmu untuk mengadu, untuk menyesali, tahan. Jangan ngadu dulu, jangan ngupat dulu, tahan. Usir itu semua. Fa iza fa'alta dzalika in kana khairan zadaka al-maula tayyibatan wa ladzatan wa sururan wa in kana syarran hafizaka fi ta'atihi fihi wa adalaka anka al-malamata wa aq'adaka fihi hatta yatajawaza anka. Apabila kamu berbuat hal seperti itu,
Jika ada sesuatu itu baik, maka Allah akan tambah kebaikan untukmu, Allah tambah kenikmatan, Allah tambah kebahagiaan kepadamu. Tapi jika sesuatu itu tidak baik untukmu, Allah pelihara kamu dalam taatnya. Itu dengan catatan tidak ngadu-ngadu dulu gitu ya. Tidak mengeluh-mengeluh dulu. Allah hilangkan kehinaan darimu, Allah lenyapkan darimu. Maka semuanya itu yang berhubungan dengan kita, semua yang tadi yang tidak baik sejatinya untuk kita, Allah peliharakan kita dari hal yang itu. Ketika terjadi ketentuannya, takdirnya tiba, dia dipelihara oleh Allah. Gitu. Tapi catatannya tadi jangan banyak ngeluh gitu ya. Terima aja. Kalau bahasa Jawanya nerimo gitu ya. Terima aja. Kama yanqadil lailu fayusfirun 'anil nahari wal baradu fis syita wa yusfiru 'anis sayf dzalika an muzad 'indaka fa'tabir bihi thumma dhunubun wa athamun wa ijramun wa talwisatun bi anwa'il ma'asi wal khataya wa la yasluhu li majalisil karimi illa tahirun an jasid dhunubi wa zallat wa la yaqbalu ala shiddatihi illa tayyiba min daranid da'awa wal wuhusat kama la yasluhu li majalasatil muluki illa tahir minal anjasi wa anwa'il fitani nitani, apa itu anwa'in natani wa aswakhi fal balaya mukaffiratun mutahhiratun qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam humma yaumin kaffaratus sanah. Ini sama halnya kalau orang yang tadi yang menurut dia itu adalah tidak baik, maka Allah pelihara dia, maka ketika datang waktunya sama halnya seperti dipergantikan siang dan malam, tak terasa sudah berganti siang dan malam, lalu dipergantikannya musim dingin dengan musim panas gitu ya. Itu semua adalah permisalan, contoh-contoh semuanya untukmu. Oleh karenanya ambillah pelajaran dari hal itu. Kemudian kamu mesti perhatikan terhadap dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan, berbagai macam kemaksiatan, dan orang yang memiliki itu semua, maka dia tidak bisa bersama dengan majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun yang masuk dalam majelisnya Allah, dalam hadratnya Allah, kecuali orang yang suci dari semua najis-najis, dari kekotoran-kotoran dosa, dari semua hal yang dihinakan, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik saja, yang baik dari kotoran dakwaan dan keluh-keluhan dan yang lainnya, semuanya itu Allah hanya terima yang tahir, at-tahir. Maka kita diminta untuk apa? Untuk selalu menyucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan selalu membersihkan diri. Maka mesti dipahami, kalau orang mengerti bab ini, maka bagi dia al-balaya, cobaan itu adalah penebus diri atau pembersih diri. Tuh cobaan itu. Maka dikatakan Allah dalam diskusi, isbir anil balai. Man lam yashkur ala ni'mai wa lam yasbir ala balai falyatlub rabban siwaya falyakhruj min tahtis samai. Siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, tidak bersabar atas cobaan yang aku berikan, falyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain saya, falyakhruj min tahtis samai. Keluarlah dari kolongan langit inilah. Mau pergi kemana kita, Pak? Mau pergi kemana? Semuanya adalah bumi Allah, tidak luput dari Allah. Maka Nabi katakan, ini bagian terakhir, humma yaumin kaffaratus sanah. Orang demam sehari itu menghapus dosanya 1 tahun. Sehari saja, tapi dia ridho.
Bukan ketika dia dapat sakit dia ngeluh, enggak begitu. Penting ridha. Terima saja, ini adalah ketentuan Allah. Coba, ada enggak bapak dan ibu misalnya, ketika ada persoalan yang kita hadapin, dan kita tahu itu adalah ketentuan Allah, ada enggak senyumin? Senyum aja. Oh, ternyata begini. Oh, begini. Senyumin aja. Itu tanda apa? Senyumin itu semua, itu tanda ridha. Ini ketentuan Allah loh. Maka ini di bagian akhir kita tadi dilarang untuk tidak selalu mengeluh. Terima saja dengan ridha, ketentuan. Memang Allah buka pintu juga untuk kita untuk mengadukan nasib kita kepada Allah. Tapi kan Allah tahu. Allah alim. Coba tahan apapun, coba jangan ngadu. Jangan terburu. Ini kata kuncinya yang tadi itu. Ruddan nafsaka wa hawaka kuffa lisanaka anisyakwa. Itu. Usir nafsiyahmu, usir keinginanmu, nafsumu, lalu tahan lisanmu untuk tidak ngadu. Tahan lisanmu untuk tidak ngeluh. Ini poinnya. Kalau itu kamu lakukan, jika sesuatu itu baik, Allah akan tambah kebaikan untukmu. Tapi jika sesuatu tidak baik untukmu, Allah pelihara kamu. Ini apa isi dari rudda nafsaka wa hawaka wa kuffa lisanaka anisyakwa? Isinya apa? Ridha sajalah terhadap ketentuan Allah. Itu ridha. Maka kalau orang ridha, dia tidak menyibukkan dirinya untuk mengadukan nasibnya. Tidak ada, tidak sibuk dia untuk mengadukan nasib, tapi dia coba menerima dengan tulus, ikhlas. Problem kita kan di situ, ya kan? Problem kita di situ. Maka dari sini kita belajar, kita diingatkan oleh Syekh Qadir, jangan sedikit-sedikit ngadu, jangan sedikit-sedikit ngeluh. Semoga ini bermanfaat kepada kita. Walaupun kita sudah dikasih ruang oleh Allah, kalau ngadu itu jangan kepada makhluknya, tapi ngadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma